Iya, tadi saya lihat video pidatonya AHY di sebuah acara Partai Demokrat kemarin. Nah, AHY itu bilang kalau dia sekarang doyan blusukan, sesuatu kegiatan keliling wilayah yang dipopulerkan oleh Pak Jokowi. Ini soal tiru-meniru ya, diingatkan di awal ya. Nah, dia bilang kira-kira begini, saya menemui rakyat di pasar, saya menemui rakyat di kampus, dan juga saya menemui rakyat di tempat fitness. Ini belusukan model apa ini? Aduh. Saya ngebayangin ya gimana konsepnya belusukan di tempat fitness. Cara ngobrolnya gimana? Orang lagi fitness. Bagaimana pendapat Bapak perekonomian hari ini? Oh gini Pak, saya merasa kesulitan. Terus di belakangnya, oh gitu, saya juga Pak, hidup ini makin sulit. Belusukan di tempat fitness, ya mungkin gitu ya. Orang lagi angkat beban, ditanya soal BLT. Ya, kemarin AHY pidato di Rapimnas Partai Demokrat, dan salah satu materi pidatonya itu adalah soal BLT, bantuan langsung tunai. Ya betul, memang bantuan duit cash langsung ke masyarakat ini memang dimulai di eranya bapaknya AHY atau Pak SBY, ya kan? Itu karena memang SBY menaikkan harga BBM waktu itu total dalam periodenya dia itu nggak kira-kira. Kalau di total itu sampai 259%. Hampir 260% menaikkan harga BBM-nya. Ya. Ini kalau sampai 260% itu bukan naik Pak, itu namanya ganti manajemen. Nah, nah di pidato AHY soal BLT itu kemarin ya, seolah AHY itu nyindir pemerintahan saat ini. Ya, dibilang pemerintahan saat ini itu kayaknya ikut-ikutan programnya era bapaknya SBY, bapaknya AHY katanya gitu ya. Nah, saya pikir sih kalau soal bansos tunai di seluruh dunia mungkin juga banyak pemerintah yang melakukan ya, bukan cuman SBY yang menemukan metode ini, bukan. Ya, bukan SBY yang menentukan metode bantuan ini kali bos. Ya, klaimnya nggak usah kebangetan, biasa aja. Nah, lagian BLT itu kan pakai duit negara ya. Kecuali pakai duitnya Pak SBY, nah baru deh kita tepuk tangan kalau soalnya. Tapi kan enggak ya. Jadi program biasa aja gitu. Klaimnya biasa aja. Nah, jadi ketika Presiden Jokowi kemudian juga menggunakan cara-cara seperti itu, yaitu BLT dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, yaitu semangatnya adalah ya membantu meringankan rakyat miskin. Soal kemudian dicap meniru, itu yang mana peduli Pak Jokowi. Yang penting rakyat dibantu gitu ya. Ya, itu juga ketika Pak Jokowi menaikkan BBM total hanya 54% selama 8 tahun. Bayangkan, selama 8 tahun ini Pak Jokowi ya betul mencabut subsidi sehingga harga BBM naik totalnya 54%. Nah, di zaman SBY selisihnya dengan Pak Jokowi itu 205%. Ya, jadi artinya biasa aja. Kalau saat SBY berkuasa hanya menaikkan 54% BBM misalnya, dari total seluruh 2 periode itu, belum tentu juga BLT keluar. Ya kan? Ini beda kualitas antara Jokowi dan SBY. Soal kebesaran hati, soal negarawan sejati. Yang bagus dilanjutkan, yang jelek ya dihindari, seperti misalnya kebiasaan mangkrak atau kebiasaan main drama, karena itu nggak baik untuk kepala negara, dan juga Tuhan tidak suka. Iya, maka benar ketika tadi siang, kemarin siang tepatnya ya,
Adian Napitupulu langsung memberikan respon pedas terkait kritikan AHY soal perbedaan BLT di masanya SBY dan juga Pak Jokowi. Ya, ketika Ketua Umum Partai Demokrat yaitu AHY kemarin tuh memang menyinggung soal BLT di zaman SBY, dia bilang bantuan langsung tunai atau BLT di era Presiden SBY sempat ditentang oleh berbagai kalangan. Tapi kok saat ini menjadi penyokong utama daya beli masyarakat? Nah, itu kata AHY kurang lebih begitu di pidatonya kemarin. Nah, dengar omongan AHY itu, politikus PDIP Adian Napitupulu langsung menjawab begini. Menurut saya harusnya AHY itu belajar tentang data. Kalau bisa. Atau belajar berhitung lagi lah. Adian begitu. Jadi begitu dengar AHY membandingkan latar belakang BLT di eranya bapaknya sendiri dengan di eranya Pak Jokowi sekarang, Adian Napitupulu minta AHY belajar berhitung. AHY diminta belajar berhitung oleh Adian Napitupulu. Saya sih pesimis ya AHY bisa berhitung. Kalau dia bisa berhitung, harusnya dia pasti sekarang sudah jadi kolonel dong. Nah, ya kan? Bener. Kalau AHY pandai berhitung, ya pasti sekarang sudah jadi kolonel. Nah, karena AHY diduga kurang pas dalam berhitung, jadi kalah telak kan? Kalah pertama adalah ketika dia memutuskan keluar dari karir militer, kemudian ikut kontestasi Pilgub DKI. Dan sepertinya terlalu muda sekarang ini kalau mau nyapres. Serta karirnya di militer juga berhenti. Itu semua karena apa? Karena kurang perhitungan. Nah, lalu Adian menyampaikan sejumlah data perbedaan BLT pada era SBY dan Pak Jokowi. Persentase kenaikan harga BBM di zaman SBY menurut Adian tadi lebih tinggi dibandingkan kenaikan BBM saat ini. Adian bilang, BLT era SBY beda, naik BBM-nya di era SBY itu hampir 260%. Di era Jokowi cuma 54%. Ada selisih 205% antara SBY dan Jokowi dalam menaikkan harga BBM. Begitu komentarnya Adian. Wah, ini seolah-olah kan mensleding atau menyikat AHY kan. Ya, saya sih nggak tahu ya kenapa setiap Demokrat punya hajatan partai, lalu seorang anak dan bapak itu pasti pidato dan pasti isinya tuh kurang lebih sama. Yang pertama itu mengungkit, memuji pemerintahan masa lalu. Yang kedua itu menduga-duga sesuatu yang belum jelas. Ingat nggak contoh waktu kisruh Demokrat versi Pak SBY dengan Demokrat versi Muldoko? Ingat nggak? Anak dan bapak ini juga pidato. Isinya juga mirip. Dan juga menduga-duga atau bahkan menuduh Pak Jokowi terlibat kisruhnya Demokrat waktu itu. Kemudian mereka anulir karena memang tidak terbukti. Dan sekarang juga begitu. Kemarin ya, acara partai. Anak dan bapak juga pidato. Isinya juga mirip. Dan kali ini juga menduga-duga. Konon SBY bilang, saya terpaksa turun gunung. Ya mungkin karena yang lain gunungnya udah agak-agak turun ya, saya nggak tahu. Karena mereka menduga-duga akan ada masalah di pemilu yang masih 2 tahun lagi. Iya, jadi Pak SBY mencurigai atau menduga lah kurang lebih ya. Menduga itu akan ada ya politicking atau apa. Saya sebenarnya nggak paham karena Pak SBY juga tidak clear menjelaskan apa masalah yang dia khawatirkan itu terhadap pemilu, ya kan? Masa seorang tokoh bangsa, presiden 2 periode, bicara di muka umum, kok atas dasar menduga-duga dan berkonon-konon? Apa nggak tahu dia kalau efeknya itu bisa berbahaya? Oh, Pak SBY, gimana ini? Nah, kayak gini kok turun gunung, Pak? Ya, mendingan udah bener di gunung aja, Pak, adem. Ya, kemarin ya videonya tersebar sampai hari ini. AHY dan SBY sama-sama pidato di acara partainya. Dan netizen menyoroti materi pidato kedua orang ini. Dan seperti biasa,
setiap Demokrat ada acara, bot di Twitter itu mulai kerja biar trending. Trending dengan orkestrasi. Ya meski begitu tetap aja AHY itu bilang pasukan cyber bayaran atau buzzer menyerang Partai Demokrat secara sistematis dan masif, melancarkan fitnah untuk membelokkan opini publik. Dan tadi juga AHY mengklaim bahwa partainya berkomitmen, bukan tadi ya, videonya tadi saya tonton, tapi ini kejadiannya kemarin. Ya, AHY mengklaim bahwa partainya berkomitmen untuk menjamin kebebasan sipil serta tumbuhnya demokrasi. Luar biasa nih. Tapi anehnya, saya dan teman-teman saya diblokir dari akun sosmednya AHY. Kita mengajak bercanda, Bang. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya kenapa anak dan bapaknya ini selalu marah-marah melulu kalau pidato. Nggak menebarkan optimisme hidup, tapi curhat melulu. Waduh, ini tokoh partai atau lambe turah ini? Ya, sepertinya memang kalau cuma AHY, apalagi cuma Ibas, atau bahkan sekalian SBY, kalau punya komentar miring soal pemerintahan sekarang, nggak perlulah Pak Jokowi ikutan turun gunung, nyape-nyapein Pak. Bapak belusukan aja tuh ke Maluku, ke tempat-tempat rakyat-rakyat yang Bapak ingin memastikan keadaan mereka baik-baik saja. Kalau mereka itu nyinyir Pak, kirim aja dia napi itu puluh kelar. Ya, terima kasih. Saya Mas Jopre. Amannya.